Ya, salam, selamat malam. Bertemu kembali dengan saya Ricky Sekundus dalam program Menginjil dari Rumah Saja. Dan ini adalah kesekian kalinya kita dapat bertemu. Malam ini saya akan membahas tentang 12 penderitaan yang dialami Yesus Kristus. Kalau 2 hari atau 3 hari yang lalu saya berbicara tentang kepastian keselamatan yang ada di dalam Tuhan. Ya, mungkin kita sudah mendengar, tetapi baiklah saya akan memberitahukan hasil daripada kepastian keselamatan yang ada di dalam Yesus. Yaitu yang pertama, kita mengalami hidup baru, kita menyandang status sebagai anak Allah, kita menjadi tempat kediaman bagi Roh Kudus, dan yang selanjutnya, yang terakhir, kita memperoleh anugerah hidup kekal. Nah, ini 4 hal yang kita peroleh kalau ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan malam ini saya akan menceritakan bagaimana sebelum mati di kayu salib, Yesus mengalami 12 penderitaan. Ya, ini adalah hal yang luar biasa. Sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita bahwa sebelum mati di kayu salib, Tuhan Yesus terlebih dahulu mengalami 11 penderitaan. Iya. Sebelum itu kita baca dulu ayatnya. Kita baca Matius pasal 26 ayat 1 dan 2. Saya baca Matius pasal 26 ayat 1 dan 2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Berbicara tentang detik-detik terakhirnya, atau hari-hari terakhirnya, atau waktu-waktu terakhirnya, ketika Yesus Kristus bersama dengan murid-muridnya, maka Tuhan Yesus sudah menyampaikan bahwa 2 hari lagi, atau 2 hari sebelum terjadinya pasca penyalipan, Tuhan Yesus sudah mengingatkan bahwa besok atau 2 hari lagi akan ada hari Paskah, dan Anak Manusia akan diserahkan dan untuk disalib. Nah, malam ini saya akan menceritakan, saya tidak berkhotbah malam ini, tapi saya akan menceritakan bagaimana penderitaan Yesus mulai dari disalibkan, mulai dari ditangkap di Taman Getsemani, terus digiring dibawa ke rumah Imam Besar Kayafas, dilanjutkan lagi dengan dibawa ke Mahkamah Agama, dibawa ke Pontius Pilatus, dan dibawa ke tempat kediamannya Herodes. Dan dia mengalami setidaknya, setelah saya hitung-hitung, ada sekitar 12 penderitaan yang dialami. Dan malam ini saya akan menceritakan bagaimana dia melewatinya dengan sepatah kata pun tidak. Diiringi dengan ada ayat-ayat tertentu yang akan kita baca. Maka malam ini kita akan mulai meneliti satu persatu. Ya, menjelang subuh atau 2 hari setelah dia menyampaikan bahwa Anak Manusia akan diserahkan untuk disalib,
malamnya sebelum penangkapan terjadi, dia sama murid-muridnya berangkat ke Taman Getsemani. Di Taman Getsemani itulah dia memulai segala sesuatu penderitaannya. Ya, kemarin saya sudah sampaikan bahwa ketika di Taman Getsemani itu dia mengalami ketakutan, rasanya ingin mati yang pertama. Yang kedua, dia berpikir keras, memutar otak keras. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika dia berkeringat, maka keringatnya itu berbentuk darah. Nah, ini yang jadi masalahnya. Artinya sebelum penangkapan itu terjadi pun dia sudah mengalami goncangan. Jiwanya tergoncang. Kekuatannya walaupun tidak tergoyangkan atau tidak goyah, tetapi dia sempat berpikir. Dan yang ketiga, dia mengadakan tawar-menawar sama Bapaknya di surga. Dia mengadakan tawar-menawar. Sekiranya kalau bisa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak Bapamu di surga, Bapa di surga. Nah, ini setidak-tidaknya membuat seseorang, Yesus Kristus mengadakan tawar-menawar. Dan kita tahu bahwa ketika dalam tawar-menawar itu pun Yesus tidak mendapatkan respon yang positif. Yesus tidak pernah mendapatkan jawaban. Nah, mari kita lihat. Ada 11, saya mencatat sekitar ada 12 penderitaan yang dialami Yesus ketika hendak disalib. Ya, kita tahu bahwa dimulai dengan penangkapan di Taman Getsemani, lalu digiring ke dalam perjalanan sampai kepada digiring keluar kota untuk disalib. Dan hal ini merupakan hal yang sangat selama ini menjadi bahan perdebatan bagi banyak manusia. Ya, kita akan mulai dari pertama. Ya, menjelang saya baca ayatnya di sini. Matius pasal 26 ayat 14 saya baca mulai. Kemudian pergilah saudara dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulailah saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, ketika dia Yesus 2 hari setelah itu menyampaikan, sebelum Yesus ditangkap, Yudas sudah mulai mencari-cari jalan. Bahkan dia sempat mendatangi tua Yahudi, imam kepala dan orang-orang Farisi untuk tawar-menawar harga apa yang harus dibayar, apa akan diterima, dan hasilnya dia mendapatkan uang 30 keping perak. Dan itu artinya dia telah bermufakat untuk menyerahkan anak manusia. Dan di ayat selanjutnya, ayat 17, pada hari pertama hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid kepada Yesus kepadanya dan berkata, di mana engkau hendak kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu? Jadi sebelum penangkapan itu pun dia akan mengadakan makan terakhir, perpisahan terakhir, dan itu merupakan makan bersama. Lalu tibalah saatnya. Dia akan memulai kehidupannya. Ketika dia ada di Taman Getsemani, ketika dia sedang berdialog sama Bapaknya, dia sempat meminta kepada murid-muridnya, dia sempat membangunkan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tetapi pada dasarnya orang-orang yang bersama-sama dengan dia tidak bersedia karena mereka kelelahan.
Karena mereka kecapean mungkin setelah sehari penuh. Mereka malah berjalan bersama Tuhan Yesus. Mereka duduk bersama Tuhan Allah mereka. Mereka mendengar banyak cerita, mendengar banyak pengajaran. Lalu pada waktu-waktu tertentu, waktu-waktu saat itu, mereka tertidur pulas. Nah, ketika di Taman Firdaus, itulah awal mulanya penderitaan. Dia merasa dia sendirian. Ketika dia berdoa kepada Bapa di surga, Bapa di surga tidak menjawab. Ketika dia membangunkan murid-muridnya pun mereka kelelahan dan mata mereka berat sekali sehingga mereka untuk membuka mata pun mereka tidak bisa. Dan saat-saat seperti itu dia merasa sendiri. Lalu Alkitab mencatat bahwa dia pergi ke ujung taman itu agak sejauh kira-kira sepelempar batu. Iya, kalau selempar batu mungkin sekitar 100 meter, tapi itu terlalu jauh. Karena kejauhan dari pelemparan batu itu mungkin cuma 60 atau 70 meter. Tapi kita taruhlah 100 meter dan dia pergi ke sana untuk berlutut dan berdoa. Tetapi sama juga, Bapa di surga pun tidak memberikan jawaban yang pasti. Dan mulai malam itu dia mulai merasa sendiri. Dan akhirnya, tepat subuh, saya akan baca itu ayat selanjutnya. Matius pasal 26 ayat 47. Waktu itu Yesus masih berbicara. Datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia rombongan besar orang yang membawa pedang pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Lalu kira-kira pagi-pagi subuh sekitar pukul 3 pagi, maka datanglah segerombolan orang lengkap dengan pentung, lengkap dengan pedang, lengkap dengan segala sesuatu persiapan perang. Dan mereka menghampiri Yesus. Jadi tadi penderitaan pertama yang ingin saya sampaikan adalah dia merasa sendiri. Ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya kelelahan dan tertidur pulas. Ketika dia meminta kepada bapaknya pun tidak ada respon. Artinya dia merasa sendiri. Itulah penderitaan yang paling pertama. Lalu setelah penderitaan pertama itu belum lewat, tiba-tiba hadirlah satu rombongan. Rombongan ini datang dengan peralatan perang lengkap. Ya, saya baca lagi, dia bilang begini. Rombongan besar orang-orang membawa pedang dan pentung. Pedang dan pentung. Artinya mereka membawa perlengkapan perang. Jadi ini adalah hal yang membuat dia merasa sendiri. Sekali lagi saya ingatin, ketika dia mendatangi murid-muridnya tertidur pulas. Ketika dia datang kepada bapaknya pun seolah-olah jauh daripada dia. Sehingga dia merasa benar-benar sendiri. Lalu yang kedua, dia digiring ke rumah imam besar. Imam besar ini namanya Kayafas. Ketika dalam perjalanan, ya kita tahulah namanya juga orang ditangkap. Bukan kayak zaman sekarang, keren, dijemput paksa. Ini enggak, ini ditangkap. Ditangkap bak seorang pencuri, bak seorang pembuat kejahatan yang ditangkap, yang dibawa ke tempat ke penjara atau sejenisnya. Kenapa? Karena orang merasa bahwa dia bersalah. Nah, kita tahu bahwa sepanjang perjalanan dari Taman Getsemani ke kota Yerusalem lumayan jauh. Saya tidak pernah tahu seberapa jauh dari Yerusalem ke Taman Getsemani.
Tetapi mari kita perhatikan, sepanjang perjalanan Yesus itu diborgol atau diikat pakai rantai. Lalu sepanjang perjalanan kita tidak tahu, Alkitab tidak menulis bahwa dia diapa-apain. Tapi setahu saya, orang yang kalau ditangkap, artinya orang itu dianggap penjahat, berarti dia akan disiksa. Dia akan disuruh jalan cepat, mungkin dia didorong, mungkin dia ditampar, atau dan lain sebagainya. Dia digiring. Bisa bayangkan. Digiring di sini berarti dia sedang dibuat seperti seorang penjahat. Ketika sampai ke halaman rumah imam besar Kayafas, ketika mereka sedang duduk, atau para orang-orang yang menangkap dia ikut berkumpul di situ menyalakan api untuk menghangatkan badan. Tiba-tiba ada salah seorang perempuan mengenal Petrus. Dan datang lagi satu hal lagi, Petrus menyangkal bahwa dia tidak mengenal Yesus. Nah, kita bisa bayangkan, setiap hari orang yang bersama-sama dengan kita, orang ini selalu bersandar kepada kita. Orang ini senantiasa membuat kita sebagai tempat dia bersandar. Tiba-tiba dia hadir dan dia berkata, aku tidak kenal Yesus disangkal. Dan ini sekali lagi saya mau katakan bahwa ini satu penderitaan yang bukan main-main. Ketika itu Yesus bukan dalam keadaan senang, tidak. Ketika itu Yesus bukan dalam keadaan baik-baik saja. Karena ketika di rumah Imam Kayafas, imam besar, Yesus di dalam gedung, artinya dia sedang disidang, mungkin interogasi dan lain sebagainya, diomelin, mungkin kita tidak tahu. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Petrus hadir sebagai yang seharusnya dia menemani Yesus dalam segala keadaan. Petrus harusnya dia memberikan kesaksian tentang Yesus. Ternyata dia juga menyangkalnya. Dia juga takut mati. Nah, ini adalah satu penderitaan yang tidak biasa. Ini hal yang kedua. Digiring dan disangkal. Artinya penderitaan Yesus yang dilaluinya. Tadi saya sudah bilang, saya hitung-hitung ada sekitar 13 penderitaan. Atau 12 penderitaan besar. Nah, ini kita mulai dari yang kecil. Tadi yang pertama, dia merasa sendiri. Yang kedua, ketika dia digiring ke rumah Imam Kayafas, dia disiksa habis-habisan di perjalanan. Dan terakhir disangkal lagi sama Simon Petrus. Bahkan sampai 3 kali. Nah, sekarang yang ketiga. Dari rumahnya Imam Kayafas pada malam itu juga, apa yang terjadi? Dia dipindahkan ke mahkamah agama. Nah, dari rumah Imam Kayafas ke mahkamah agama pun kita tidak tahu seberapa jauh. Tetapi saya mau katakan bahwa apapun alasannya, apapun persoalannya, ketika sedang dalam perjalanan, Yesus pasti dipukul, disiksa, mungkin didorong sampai terjatuh-jatuh, atau dan lain sebagainya. Nah, ketika sampai ke mahkamah agama pun ada olok-olokan, bahkan ada yang memukul-mukul, ada yang memberikan pertanyaan yang menghina dan lain sebagainya. Nah, ini 3 penderitaan berbeda-beda. 3 penderitaan yang memang sebenarnya menurut nalar orang Kristen, menurut akal pikiran orang-orang atau manusia biasa, itu sudah melampaui batasnya. Dan apa yang terjadi? Itu dilalui Yesus. Tadi pertama saya bilang ketika dia merasa sendiri di taman Firdaus, di taman Getsemani. Yang kedua, ketika dalam perjalanan digiring menuju ke sana, ada siksaan, ada penderitaan lain lagi datang, namanya disangkal sampai 3 kali. Bahkan sekarang dia masuk ke dalam satu fase lagi, satu tahap lagi, yaitu dia datang ke rumah, dibawa ke rumah mahkamah agama untuk dihakimi. Dan pada saat itu juga
Saat perjalanan juga, Alkitab tidak mencatat berapa jauhnya jarak antara rumah imam besar dengan mahkamah agama. Tapi setahu saya, sekali lagi saya ingatkan bahwa di sepanjang perjalanan itu udah pasti ada siksaan, udah pasti ada dorongan, udah pasti ada tamparan. Bahkan yang terakhir, ketika sampai ke rumah mahkamah agama, di gedung mahkamah agama, mereka masih ada yang mengolok-olok dia, memukulinya, memberikan pertanyaan-pertanyaan menghina. Ini penderitaan yang luar biasa. Ada orang bilang begini, ketika Yesus di hari-hari pada saat detik-detik pertama ditangkap, itu penderitaannya tidak seberapa. Siapa yang bilang? Sekali lagi, digiring dari Taman Getsemani ke rumah imam besar ini, kita tidak tahu berapa jaraknya. Tetapi sepanjang perjalanan, Alkitab mencatat bahwa itu adalah satu penderitaan yang luar biasa. Kita tahu bahwa Yesus pasti disiksa. Kita tahu bahwa dia dirantai. Kita tahu bahwa dia digiring. Artinya orang-orang yang datang menjemput dia itu merupakan prajurit-prajurit yang gagah perkasa, orang-orang yang hebat, orang-orang yang berani. Dan kita tahu bahwa setiap tindakan apapun yang dilakukan oleh orang-orang itu, walaupun berupa sentuhan sedikit pun, Yesus pasti terpelanting. Kita sudah tahu bahwa sepanjang hari sebelumnya, satu hari sebelum ini, Yesus tidak ada istirahatnya. Dia berusaha keras untuk meyakini anak-anaknya, murid-muridnya. Dia berusaha keras ingin menyampaikan pesan terakhir kepada mereka. Bahkan diakhiri dengan makan malam bersama-sama. Nah, ini yang harus kita sadari. Kita tahu bahwa ini adalah penderitaan yang bukan main-main. Nah, ketika dia ditangkap, sama sekali Yesus tidak pernah merasakan istirahat yang pada malam hari itu. Dan ini kita masuk ke fase penderitaan yang ketiga. Yesus diolok-olok. Orang-orang memukuli Yesus dengan bebas. Bahkan ada juga memberikan pertanyaan menghina. Katanya kamu kan Tuhan. Katanya kamu kan yang menciptakan langit dan bumi. Katanya kamu akan membangun bait Allah dalam 3 hari. Dan ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu membuat Yesus semakin tertekan. Membuat Yesus semakin tidak bisa menimpali jawaban pertanyaan dari orang-orang itu. Dan sepanjang penderitaan, Alkitab mencatat bahwa Yesus sedikit pun tidak menjawab. Yesus dihukum seperti satu penjahat. Seorang penjahat besar, padahal dia tidak pernah berbuat kejahatan sedikit pun, secuil pun. Nah, ini yang harus kita tahu, ini yang harus kita pahami. Penderitaan keempat yang datang kepada Yesus itu ketika masih di mahkamah agama, apa yang terjadi? Yesus dituduh sebagai penyesat dan menyesatkan bangsa Yahudi. Kita bisa bayangkan, Yesus ini pada dasarnya adalah seorang pemimpin agama. Kita tahu bahwa Yesus ini adalah pada dasarnya adalah seorang yang mengasihi bangsa Israel. Yesus datang ke dunia ini hanya untuk membuat bangsa itu tidak binasa, membuat bangsa ini jangan sampai ke neraka. Yesus datang ke dunia ini hanya untuk mempertahankan kehidupan bangsa itu, supaya bangsa itu tetap berlangsung. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi malah sebaliknya. Bangsa itu menolaknya. Dan dia dituduh penyesat. Dan menyesatkan bangsa itu. Ini hal yang luar biasa. Mari kita lihat. Kita telusuri apa kata Alkitab. Alkitab bertahun-tahun berusaha untuk menjelaskan kepada kita bagaimana penderitaan Yesus ini, bagaimana Tuhan akhirnya dituduh sebagai penyesat. Sudah empat penderitaan berbeda. Dan yang keempat, dia dituduh sebagai penghasut. Kita tahu bahwa penghasut itu
adalah tidak baik. Penghasut itu, kalau zaman sekarang dibilang provokator. Tetapi apa yang terjadi? Akhirnya penghasut atau provokator itu dijatuhkan kepada Yesus. Jadi tuduh sebagai penghasut bangsa itu. Jadi tuduh sebagai penyesat. Dan masih banyak lagi penderitaan yang sangat luar biasa. Penderitaan ini bukan penderitaan yang main-main. Bukan penderitaan yang biasa-biasa. Tapi ini penderitaan yang di luar batas yang sewajarnya. Dan datang penderitaan yang kelima. Orang-orang mengolok dan menista Yesus. Sebagai olok terbesar. Ini kayak udah pindah dari mahkamah agama ke rumahnya Herodes. Orang-orang mengolok dia, menista dia sebagai orang sesat. Olokan terbesar yang datang dari Herodes adalah mengenakan jubah kebesarannya Herodes sendiri kepada Yesus. Lalu Yesus dikirim kembali ke Pontius Pilatus. Nah, ini adalah hal yang luar biasa. Ini bukan hal yang kita lihat sebagai hal yang tidak patut. Tetapi ini hal yang sebenarnya tidak layak diterima Yesus. Lalu yang ketujuh, Yesus disesah. Kalau disesah mungkin banyak kita yang belum tahu apa itu sesah. Sesah itu dipukul, disabet. Dipukul berkali-kali, bertubi-tubi, bahkan ditutup matanya sebentar, dipukul, dan sambil mengatakan kata-kata hinaan, kalau memang engkau anak Allah, sebutkan siapa yang memukul engkau. Pukulan ini bukan pukulan main-main, bukan pukulan ecek-ecek, bukan pukulan abal-abal, pukulan yang benar-benar menyakitkan. Dan pukulan ini bukan pukulan asal-asalan. Pukulan ini adalah satu pukulan yang ketika datang tamparan itu sakitnya bisa kuping kita bisa berbunyi di dalam. Itu pukulan yang bukan ini, namanya juga musuh yang mukulin. Sedangkan kita saja kalau marah sama anak kita, jengkel sama anak kita, kita pukul-pukul benaran sampai anak itu sampai menangis-nangis. Apalagi ini musuh yang memukul, orang yang benci sama kita yang memukul, orang yang tidak suka dengan kita yang memukul. Ini dia nggak main-main, dihantam benar-benaran. Dan apa yang terjadi? Sekali lagi, Yesus sedikit pun tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Sepatah kata pun Yesus tidak mengeluarkan kalimat. Tetapi Yesus sebaliknya memandang dengan kasih, dengan penuh kasih. Sambil menahan rasa sakit, sambil menahan rasa nyeri yang ada di tubuhnya, Yesus memandang mereka dengan kasih. Yesus tidak pernah memandang mereka sebagai musuh, yang walaupun sebaliknya orang-orang itu memandang dia sebagai musuh, memandang dia sebagai penyesat, memandang dia sebagai penghasut, memandang dia sebagai orang yang pantas dihukum mati. Tetapi Yesus, sekali lagi saya mau katakan, sepatah kata pun untuk keluar, sepotong kalimat pun untuk keluar mengutuki orang-orang itu tidak pernah. Dia membiarkan dirinya ditindas, dia membiarkan dirinya dipukul, dia membiarkan dirinya dimaki-maki, dia membiarkan dirinya diludahi, dia membiarkan dirinya diapain saja. Ini penderitaan yang bukan main-main, sekali lagi saya katakan. Ini bukan penderitaan asal-asalan. Ini bukan penderitaan yang cerita fiktif belaka, tidak. Dan yang ke-8, Yesus diserahkan kepada serdadu-serdadu. Ini siksaan yang terberat. Serdadu-serdadu ini adalah orang-orang yang berperang, tentara-tentara. Tentara ini tenaganya 2 kali lebih kuat dari orang-orang biasa. Kuli pasir sekalipun masih kalah dengan tenaganya serdadu. Pelari maraton pun masih kalah dengan serdadu. Petinju terhebat pun kalah dengan serdadu. Serdadu ini
Ada dua hal yang kita dapat dari serdadu. Serdadu ini adalah orangnya super tega. Bahkan dia harus bisa membunuh. Yang kedua, serdadu ini orang tidak ada kompromi. Berbicara tentang serdadu, artinya ketika diserahkan ke tangan serdadu, sekali lagi saya mau katakan, mereka tidak merasa kasihan terhadap Yesus. Mereka sedikit pun tidak ada rasa belas kasihan kepada Yesus. Tetapi malah sebaliknya, Yesus memandang mereka dengan belas kasihan. Ini yang ke-8. Dan ketika Yesus di tangan serdadu-serdadu, maka Alkitab mencatat bahwa Yesus ditelanjangin, dibuka bajunya, dan dicambuk berkali-kali. Alkitab tidak menjelaskan berapa banyak cambukan yang dialami Yesus. Tapi mungkin ada dari antara hamba-hamba Tuhan yang sedang menonton atau yang sedang ikuti acara ini, mungkin tolong beritahu saya. Tapi Alkitab tidak mencatat berapa ribu kali, berapa ratus kali Yesus dicambuk. Ini cambukan bukan dari kayu biasa, bukan dari rotan biasa, tidak. Cambukan ini terbuat dari tali, dan di setiap sekitar 20 cm atau 10 cm itu terdapat sejenis kayak mata pancing. Dia mungkin agak selebar seperti jari saya ini lebarnya, tapi dia berbentuk tipis dan ujungnya tajam, dan dia buat agak melengkung sedikit. Ketika setiap kali dipukul, maka ketika ditarik itu, daging Yesus pun ikut terkelupas, ikut di situ, dan tersobek-sobeklah badan Yesus. Itu berkali-kali. Sekali lagi saya mau katakan bahwa Alkitab tidak mencatat berapa banyak Yesus alami pukulan itu. Dan itu dihantam berkali-kali, bukan cuma satu serdadu. Alkitab mencatat bahwa Yesus diserahkan kepada serdadu-serdadu. Berarti lebih dari satu, lebih dari dua, bahkan lebih dari 3. Ketika hendak disiksa, hendak dicambuk, hendak dipukul, tangan dan kaki Yesus diikat. Seperti ini. Diikat. Dengan kata lain, Yesus sendiri pun tidak sempat memberikan berlawan untuk menutup mukanya atau menutup badannya. Sedikit pun Yesus tidak ini. Tapi sekali lagi saya mau katakan, lagi-lagi Yesus tidak pernah mengeluarkan kalimat atau kata-kata untuk mengutuk saudara-saudara itu. Tetapi sebaliknya, Yesus memandang mereka dengan penuh belas kasihan. Yesus mungkin pada saat itu sedang menahan sakit, menahan kengerian, menahan rasa perih yang dialaminya pada waktu itu, menahan rasa sakit ketika dipukul. Tetapi hatinya satu, dia tetap mengasihi ini prajurit-prajurit ini. Dia tetap mengasihi serdadu-serdadu ini. Timbul belas kasihan dari hatinya yang paling dalam. Sekali lagi saya mau katakan, pukulan yang dilakukan oleh serdadu-serdadu ini bukan pukulan abal-abal. Tadi saya udah bilang serdadu ini tenaganya lebih kuat daripada siapapun. Tenaga serdadu ini kecepatannya lebih cepat dari orang-orang maraton, dari pembalap, dari kuda liar. Mereka lebih cepat, dan kekuatan mereka itu lebih tinggi dari segala sesuatu, siapapun. Dan tentunya yang namanya serdadu, badannya bukan kayak saya, kurus kering. Tidak. Nah, ini hal yang sangat luar biasa yang kita pelajari. Dan yang ke-9, apa yang terjadi? Ini kita masuk satu tahap lagi yang lebih sakit lagi. Yesus dikenakan mahkota duri. Alkitab mencatat bahwa lalu mereka menganyam mahkota dari duri. Dan dikenakan
kepada Yesus. Bagaimana cara dikenakannya? Mari kita lihat. Ketika mahkota duri itu dibentuk bulat seukuran kepalanya Yesus, lalu ditaruh di atas kepala Yesus. Durinya mungkin sepanjang ini. Saya pernah ke Lembaga Alkitab Indonesia, lalu saya lihat duplikat mahkota duri. Saya ukur dengan tangan saya, durinya dengan jari saya, durinya seukuran ini. Jadi sekitar 5 cm lah. Dan itu saya saksikan sendiri, saya bukan dengar dari orang. Saya lihat duplikatnya, karena itu dibawa dari Timur Tengah, dari Israel sana. Dan saya lihat sendiri. Ketika itu sudah dibentuk bulat, ditaruh di atas kepala Yesus begini, lalu ditutup kepalanya Yesus. Setelah ditutup kepalanya Yesus, baru diambil bulu. Bulu itu bentuknya seperti bambu. Dia besarnya seukuran ibu jari kaki kita. Dan panjangnya sekitar 1 sampai 1,5 meter. Lalu bulu ini ketika kita pegang, dia lentur. Kita pukulkan ke tangan kita, dia lentur. Nah, ketika dia sudah mahkota duri sudah ditaruh di atas kepala, mereka tutup kepala muka Yesus dengan kain, lalu mereka pukulkan bulu ini ke kepala Yesus. Dan itu penyakit, sakit yang tidak bisa tertahankan. Sakit itu sakit yang luar biasa. Ini bukan sakit main-main. Ketika dipukul, Yesus kembali lagi mengeluarkan suara untuk pertama kali. Mungkin pada saat itu. Dan ini luar biasa. Dipukul. Lalu ditanya lagi, coba sebutkan siapa memukul kepalamu, hai Raja Israel. Siapa yang memukul kepalamu, hai anak Allah. Dan kita tahu, duri yang panjang kayak gini masuk. Dan ukurannya sisa kira-kira 1 cm yang tersisa. Ini adalah hal yang luar biasa. Coba bisa kita bayangkan. Udah 9 kali penderitaan yang kita lewati. Dan ini adalah penderitaan yang tidak biasa-biasa. Ini adalah satu penderitaan yang membuat orang tidak bisa tenang. Ketika kita baca Alkitab, ketika saya baca Alkitab, saya memulainya dari ketika Yesus ditangkap, ketika Yesus disiksa, maka perlahan-lahan air mata kita akan mengalir kalau kita merenungkannya baik-baik. Maka perlahan-lahan kita mulai merasakan begitu Yesus menjalani siksaan ini. Dan sekali lagi, siksaan ini bukan siksaan biasa-biasa. Ini bukan siksaan asal-asalan. Ini satu siksaan yang membuat orang kalau tidak kuat fisik, maka dia akan mati seketika. Sekali lagi saya mau katakan, lagi-lagi Yesus ketika dia merasa kesakitan, dia tidak sedikit pun memikirkan untuk mengeluarkan kata kutuk, tidak. Atau sebaliknya, Yesus sedikit pun tidak ingin memaki-maki orang-orang itu, tidak. Yesus sedikit pun tidak mengeluarkan kata-kata untuk mengatakan jangan lakukan itu, tidak. Sedikit pun Yesus tidak melakukan itu, tapi sebaliknya, saya mau katakan sekali lagi, Yesus memandang dengan belas kasihan terhadap orang-orang itu. Sedikit pun Yesus tidak bilang apa-apa mengenai orang-orang itu, tapi dia berdiam diri dalam hati dan mengatakan, aku mengasihimu sayang, aku mengasihimu nak. Mari kita lihat, kita uji, kita perhatikan apa yang terjadi. Bukan sampai di situ. Bukan sampai di situ, tapi sebaliknya mereka terus menyiksa Tuhan Yesus. Mereka tidak bosan-bosannya, mereka tidak capek-capeknya, walaupun udah sepanjang hari. Mahkota duri ini bukan mahkota duri yang main-main. Sekali lagi saya
bersaksi bahwa saya sudah pernah melihat duplikatnya. Sedangkan duplikatnya aja kita sampai merinding melihatnya, apalagi aslinya. Nah, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita perhatikan. Lalu terakhir, yang ke-10, membawa Yesus untuk disalibkan. Sekali lagi, tadi saya bilang badan Yesus sudah tidak ada sedikit pun yang baik. Badannya udah tercabik-cabik. Badannya udah luka semua. Ya, sepanjang perjalanan mungkin dia menderita nyeri, sakit dan lain sebagainya. Tenaganya sudah tidak ada, kekuatannya udah tidak bisa lagi. Ya, sepanjang perjalanan mereka membawa Tuhan Yesus dari kota Yerusalem ke Bukit Golgota untuk disalib. Apa para penulis atau para ilmuwan berkata bahwa jarak antara Yerusalem dengan Bukit Golgota tidak begitu jauh. Bahkan saking dekatnya Yesus masih bisa mendengar orang-orang di kota atau di pintu gerbang kota itu berbicara. Berarti tidak terlalu jauh. Tapi mari kita lihat, kita telusuri dulu. Mari kita telusuri dulu apa yang terjadi. Memang tidak jauh, tetapi mulai dari pintu gerbang itu, Yesus sudah mulai nanjak. Namanya juga bukit. Yesus menanjak. Yang lebih parah lagi, dia nanjak dalam keadaan lemah. Masih disuruh pikul salib lagi. Memikul salib pada waktu itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Saya di usia saya yang paling muda, saya kuat mengangkat semen 50 kilo dalam jangka waktu tertentu atau dalam jarak tertentu. Tapi kalau udah sampai 100 meter lebih, tenaga saya udah tidak ada, saya mesti berhenti. Ini Yesus memikul kayu salib dalam keadaan kondisinya udah lemah. Kekuatannya udah tidak ada lagi. Lututnya udah goyang, menahan rasa sakit yang ada di seluruh badannya, yang ada di kepalanya. Ini darah belum kering sama sekali. Udah begitu masih dipaksa untuk memikul salibnya. Ini bukan hal yang biasa-biasa. Ini bukan penderitaan yang asal-asalan. Ini satu penderitaan yang membuat orang akhirnya takut berbuat dosa harusnya. Tetapi malah sebaliknya, orang-orang zaman ini datang dengan ajaran agama baru. Mereka datang dengan menyatakan Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu hanya ciptaan. Yesus itu diciptakan, berarti dia masih punya kedudukan di bawah daripada Sang Pencipta. Itu yang kadang-kadang membuat saya geram sama orang. Kadang-kadang saya berdebat sama orang-orang itu. Walaupun saya tidak bisa membela Tuhan Allah kita. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika dia menuju ke bukit. Dia menanjak. Keadaan menanjak, kita tahu bahwa tanjakan itu mungkin agak miring atau mungkin sangat miring. Karena saya tidak pernah sampai ke Israel untuk mengetahui setinggi apakah Bukit Golgota itu. Tetapi yang jelas Yesus menanjak bukit itu dengan memikul salib. Dan berkali-kali Alkitab mencatat bahwa Yesus terjatuh. Yesus tersungkur di bawah salib itu. Yesus ditimpa salib itu yang begitu berat. Dan akhirnya jalan terakhir yang mereka pilih adalah mereka menangkap seorang yang baru pulang dari luar kota. Namanya Simon. Dipikulkan salib itu. Dan Alkitab mencatat, lalu mereka sampai ke Bukit Golgota. Dan apa yang terjadi? Ketika yang paling terakhir, Yesus disalibkan.
Saya catat ada 4 hal sebelum disalib. Yang pertama, Yesus ditelanjangi. Bajunya dibuka. Itu yang sampai hari ini orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tinggi hati berkata, memang Tuhannya orang Kristen ditelanjangin, nggak punya baju apa. Dengan bangga mereka mengatakan itu berkali-kali di tiang jemuran dan lain sebagainya. Mereka bangga sekali. Hal yang kedua yang dilakukan adalah tangan Yesus dipaku dengan tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Kaki Yesus dipaku dengan tidak ada rasa kasihan sedikit pun. Lambungnya pun ditikam tanpa ada rasa sedikit pun. Inilah puncak dari penderitaan itu. Satu penderitaan yang sudah membuat orang-orang itu tidak pernah habis heran-herannya. Apa yang terjadi? Yesus sekali lagi tidak mengeluarkan kata kutuk. Yesus sekali lagi tidak mengeluarkan kata-kata pembelaan. Yesus sekali lagi tidak keluar kata-kata mengapa engkau memperlakukan aku seperti ini. Tetapi sebaliknya Yesus mengatakan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya Yesus juga tidak menginginkan orang-orang itu binasa dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Sebaliknya, orang-orang yang memaku tangannya, orang-orang yang memaku kakinya, orang-orang yang menikam lambungnya tidak ada belas kasihan sedikit pun. Dan terakhir, Yesus mati. Dan ketika dia bilang begini, udah mau putus napas, dia bilang sudah selesai. Sudah selesai. Artinya segala sesuatu tugas tanggung jawabnya telah diselesaikan. 2 malam yang lalu saya bercerita tentang kepastian keselamatan yang ada di dalam Kristus. Dan 4 hal yang kita peroleh. Dan malam ini kita juga peroleh hal-hal mutiara yang paling indah. Kita tahu bahwa ada 13 penderitaan yang dialami Yesus. Mulai dari taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Nah, mari Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita belajar untuk bersyukur. Mari kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Mari terus kita membangun hidup kita. Mari terus kita memberikan hidup kita bagi Tuhan. Jangan sebaliknya kita seperti orang-orang pada umumnya. Ya udahlah, kalian aja. Aku nanti dulu. Jangan. Mari kita bangun. Mari kita memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan. Tadi saya bilang ada 14 penderitaan yang dialami Yesus Kristus, dimulai dari Taman Getsemani sampai dengan Bukit Golgota. Dan penderitaan yang paling yang menyakitkan adalah ketika tubuh Yesus disalib, dicambuk, ketika mahkota duri ditancapkan di kepala, ketika paku tertancap di tangan Yesus, ketika paku tertancap di kaki Yesus, ketika lambung Yesus ditikam. Itu sama sekali sedikit pun tidak ada rasa belas kasihan di antara orang-orang itu. Sedikit pun tidak ada rasa kasihan kepada Yesus pada saat itu. Sedikit pun tidak ada rasa kepedulian sedikit pun tentang Yesus. Tetapi sebaliknya Yesus pun sedikit pun tidak mengeluarkan kata-kata kutukan. Di dalam pikiran Yesus saja tidak ada rasa ingin mengutuk. Tetapi malah sebaliknya Yesus memandang dengan belas kasihan yang amat sangat dalam. Itu semua dilakukan Yesus bukan karena bukan karena Yesus adalah bukan karena Yesus mampu mengatasi sakit itu, tidak. Tetapi karena memang Yesus tahu bahwa itu harus dilakukan supaya orang-orang yang menghukum itu jangan binasa.
melainkan beroleh hidup yang kekal. Supaya kita yang percaya hari ini, kita tidak binasa kalau satu kali kita kembali ke surga. Tetapi yang Yesus inginkan adalah tempat di mana Yesus berada, kita pun berada. Itulah sebabnya malam hari ini saya mengajak kepada kita semua, siapapun kita, siapapun yang ikut dalam acara ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita punya Alkitab besar-besar, atau kita punya handphone yang di dalamnya terdownload Alkitab. Mari kita baca itu, kita renungkan setiap hari. Jangan membaca Alkitab untuk memperdebatkannya. Seperti beberapa orang teman saya, di rumahnya dia baca Alkitab lalu dia cari saya untuk berdebat. Mari saudara-saudaraku, mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita pelihara iman kita. Mari kita terus mengiring Tuhan. Ketika kita disuruh beribadah di rumah, inilah saatnya bagi kita. Inilah saatnya bagi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Inilah saatnya bagi kita untuk mengenal lebih dalam siapakah Tuhan Allah kita itu. Inilah saatnya bagi kita untuk terus mengikuti Tuhan. Bukan sebaliknya, ini saatnya kita untuk kita bersungut-sungut. Bukan sebaliknya, inilah saatnya bagi kita untuk tidur-tiduran. Jangan lakukan itu, saudaraku. Mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, hubungan yang mesra dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya satu kali kelak ketika kita ada di surga sana, maka Bapa kita di surga pun mengatakan, masuklah engkau hai hamba yang setia, dan nikmatilah kebahagiaan bersama Tuhanmu. Karena Alkitab berkata, jika engkau menolak aku di depan manusia, maka aku pun akan menolak engkau di hadapan Tuhan. Jika engkau tidak malu-malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan malu-malu mengakui engkau di hadapan Bapa. Dan ini yang membuat kita harusnya bersyukur. Kita harus setiap pagi kita bangun pagi, kita melihat ke langit, kita berkata, ya Tuhan Allah kami, terima kasih. Kami sudah bangun pagi dengan sehat segar. Kami sudah menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau engkau yang hari-hari ini masih suka dengan hal-hal yang tidak benar, maka mari ubah itu. Kalau engkau yang hari-hari ini masih suka dengan kolusi dan nepotisme, maka tinggalkanlah itu. Kalau engkau yang masih suka dengan emosionalmu yang masih tinggi, maka saya sarankan tinggalkan itu. Sebaliknya, kita belajar untuk bisa menguasai diri dalam segala hal. Kita harusnya membuat Tuhan sebagai tempat kita bersandar. Kita harus membuat Tuhan sebagai tempat kita berbangga. Kita harus membuat Tuhan sebagai tempat kita berlindung. Bukan sebaliknya, Tuhan sebagai alasan kita untuk membuat rencana jahat kita lolos. Contohnya seperti ini. Demi Tuhan yang hidup saya bukan. Demi Tuhan saya tidak. Padahal saya pelakunya. Demi Tuhan saya bukan orang seperti dia. Alkitab berkata, jangan engkau bersumpah demi apapun karena engkau tidak sanggup melakukannya. Jangan engkau bersumpah demi rambutmu karena engkau tidak bisa menumbuhkan rambutmu. Itulah sebabnya, Bapak, Ibu, Saudara, kekasih, teman-temanku yang saya hormati, mari ketika kita ada di rumah, kita menjalani hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya sapa dulu teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan ini. Ada Pak Salomon Tinambunak, ini hambanya ini luar biasa. Ada Kak Suryani Hutapea, halo Kak, apa kabar? Selamat malam. Ada saudara saya Kebun Sayur, Mbak Destik, selamat malam. Ada senior saya ini,
Misael Panjaitan, Shalom hambanya. Ada saudara saya, Okta Twin, Shalom, selamat malam. Ada juga saudara saya Hengki Naik Sali. Halo bos, salam untuk keluarga ya bos. Ada saudara saya Rina, salam untuk Bang Anto, salam untuk keluarga ya. Berada periban saya, Kak Dina Mariana Buruhaloho. Ada juga orang tua rohani kami, Ibu Magda Panggabean di Jambi. Selamat malam Jambi. Semalam makannya enak banget ya. Iya. Ada sohib saya nih, Pak Jerry Tambunan. Hai bos, selamat malam. Mari kita lanjutkan lagi berbincang-bincang mengenai penderitaan Tuhan Yesus. Saya senang menyampaikan ini. Saya dengan bangga Tuhan mempercayakan saya untuk memberitakan berita ini untuk kita semua. Maksudnya supaya apa? Ketika datang pengajaran-pengajaran sesat, pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab, maka iman kita tidak goyah. Saya akan terus mengingatkan kita setiap malam. Sekali lagi, maaf bukan setiap malam, mungkin 2 malam. Karena rencana saya memang setiap malam, tapi karena kesibukan ini kadang-kadang membuat kita pulang malam atau capek dan lain sebagainya. Tapi saya akan terus memberitakan Injil ini. Saya tidak akan bosan-bosannya menyampaikan ini. Karena saya tahu bahwa apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah fakta. 2 malam yang lalu saya sudah sampaikan bahwa ada banyak agama timbul, tampilan mereka bilang begini, wah, ketika Yesus mau disalibkan dia digantikan. Sekali lagi saya bilang itu petot, bohong. Ada ajaran bilang begini, ketika Yesus dihukum, dicambuk, dipaku, di lain-lain, Tuhan memberikan sejenis perlindungan seperti kain atau apalah, sehingga Yesus sendiri tidak merasakan sakit itu. Itu pun saya mau bilang begini, tetot, bohong. Dan lain bilang begini, ketika Yesus disiksa, maka Tuhan mematikan rasa di dalam hidupnya sehingga Yesus tidak merasakan apa-apa. Itu pun saya bilang tetot, bohong. Yang benar adalah Yesus mengalaminya. Yesus merasakan sakit yang amat sangat. Tadi saya sudah ceritakan bagaimana ada 13 penderitaan. Dan di puncak dari penderitaan itu adalah pemakuan. Paku. Saya juga udah pernah melihat duplikatnya paku. Itu panjangnya segini. Dan besar segini. Ujungnya lancip. Itu duplikatnya aja. Kalau kalau Bapak Ibu datang ke lembaga Alkitab di Raden Saleh, Bapak Ibu pasti akan lihat duplikatnya. Kita hanya bayar 3.500 atau 4.000, kita udah keliling. Kalau kita bayar 3,5 atau 4.000, kita udah bisa keliling. Jadi saran saya, mari sekali main. Ya, itulah yang kita alami. Jadi memang hal-hal yang seperti itu perlu kita perhatikan. Ya, kalau
kita datang ke lembaga Alkitab, di sana kita akan lihat asli duplikatnya. Maka saya sarankan sekali-sekali datang berkunjung ke sana. Di sana alat-alat atau bahan-bahan yang dipakai untuk pada waktu Yesus menjalani penderitaannya, mulai dari jubahnya ada duplikatnya tapi bukan asli. Terus ada hosti atau roti perjamuan terakhir ada duplikatnya. Terus apalagi masih banyak. Pokoknya kita datang dan kita pasti lihat. Dan saran saya supaya kita datang. Ya, mari kita lanjutkan lagi bahwa penderitaan Yesus dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota ini penderitaan yang sangat luar biasa. Penderitaan yang bukan main-main, penderitaan yang bukan cerita fiktif belaka, penderitaan yang tidak bisa orang bilang wah nggak ada buktinya, enggak. Tapi penderitaan itu benar-benar terjadi, bukan seperti yang diajarkan oleh agama-agama lain, oleh kepercayaan-kepercayaan lain, oleh faham-faham lain. Tidak, itu asli dan memang benar-benar dialami oleh Yesus. Itulah sebabnya sekali lagi saya ingatkan kepada kita bahwa kita perlu mengucap syukur untuk hal itu. Kita tidak perlu berlarut-larut dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu membuat kehidupan kita menjadi beban. Kita tidak perlu membuat hidup kita menjadi alasan kenapa kita tidak datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi mari kita lihat pergumulan itu, penderitaan Yesus itu sebagai dasar kita datang kepada Tuhan. Mari kita lihat penderitaan Yesus itu sebagai alasan kita dekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan matinya Yesus di kayu salib, maka kita pun akhirnya bisa bernapas lega. 2 malam yang lalu saya sudah sampaikan bahwa akhirnya manusia bisa tidur tenang. Kenapa? Karena dosanya sudah ditanggung. Sekali lagi, dosa kita yang pernah kita lakukan sebelum kita bertobat, dosa kita yang hari ini kita perbuat, dan dosa kita yang akan datang itu sudah ditanggung penuh, sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Dan sekarang yang harus kita lakukan, bukan kita berbuat baik untuk masuk surga, bukan juga kita melakukan yang terbaik supaya kita memperoleh kerajaan Allah. Yang kita lakukan adalah percaya kepadanya, percaya dengan mulut, mengaku di mulut, percaya di hati, maka kita akan diselamatkan. Ingat, bukan karena kita yang bisa melakukan mengerjakan keselamatan kita, bukan. Tapi karena pertolongan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan kepada kita hidup yang kekal. Pertanyaan bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua adalah, maukah kita menerima hidup itu? Bersediakah kita meninggalkan hidup yang lama kita untuk datang kepada Dia? Bersediakah kita untuk meninggalkan segala kemegahan kita, keangkuhan kita, kesombongan kita, dan mengikuti Tuhan? Ini yang harus menjadi tantangan bagi kita. Harapan saya adalah kita harus bersedia untuk meninggalkan keangkuhan kita, kesombongan kita, kebanggaan kita. Dan sebaliknya kita merendahkan diri kita di hadapan hadirat Tuhan. Kita bertekuk lutut di hadapannya dan berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku tidak sanggup menjalani kehidupan sesuai dengan firman-Mu. Itulah sebabnya aku butuh Roh Kudus-Mu. Aku butuh Engkau, Tuhan. Aku butuh Engkau pegang tanganku. Aku butuh Engkau tuntun aku, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari terus kita mengikuti Tuhan Allah kita. Ini bukan hal sekedar isapan jempol belaka. Ini bukan sekedar janji palsu. Ini bukan sekedar janji-janjian. Tapi ini adalah janji di atas segala janji. Yang berjanji adalah Tuhan Allah yang hidup. Yang berjanji adalah yang menciptakan langit dan bumi. Yang berjanji itu adalah orang yang mengaruniakan roh di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Pengkhotbah 12 ayat 7 mengatakan, dan tanah akan kembali menjadi tanah, tetapi roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pertanyaan saya, ketika
engkau mendengar berita ini, akankah engkau meninggalkan hidupmu yang lama dan menerima kehidupan yang baru? Atau sebaliknya engkau mencibirkan bibirmu kepada saya dan berkata, hidupmu aja masih begitu, lu sok-sokan mau teriak-teriak ke saya. Lu aja berdoa bertahun-tahun, lu masih hitam-hitam juga. Lu aja berlutut di hadapan Tuhan berhari-hari, masih susah juga. Atau sebaliknya engkau berkata, aku tidak penting dengan siapakah engkau yang menyampaikan ini. Aku tidak penting modelmu seperti apa. Yang penting bagiku adalah firman yang hidup itu yang masuk di dalam hatiku dan tertanam. Lalu akan tumbuh menjadi firman yang hidup. Dan firman yang hidup yang tumbuh akan berbuah lebat dan banyak dicicipi orang. Sehingga orang-orang melihatku dan mereka akan percaya kepada Tuhan Allah. Mari kita perhatikan baik-baik. Sekali lagi saya ingatkan kepada hamba-hamba Allah yang merasa bahwa mereka adalah saksi-saksi yang sebenarnya. Mereka mengklaim bahwa Yesus Kristus itu hanya manusia. Yesus Kristus itu dia hanya tinggi di atas manusia karena dia hanya ciptaan. Halo teman-temanku. Segitukah engkau menghina orang yang menyelamatkan engkau? Saya akan menghormati siapapun. Saya akan menghargai pendapat siapapun. Tetapi mari kita terus memperlihatkan kasih kita kepada Tuhan Allah kita. Sekali lagi kalau saya bilang, kalau tanpa penjelmaan tidak akan terjadi pengorbanan. Manusia secara akal sehat aja, manusia tidak bisa menjalani semua kehidupan ini, penderitaan ini. Kalau manusia ciptaan. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, Yesus itu bukan ciptaan. Yesus itu Allah sendiri, pribadinya Allah sendiri yang turun ke dunia ini menjadi manusia. Dia lahir dari seorang ibu dan menjadi bayi. Dia dikandung selama 9 bulan. Dia menjadi bayi, lahir seperti anak biasa. Dan besar dan menjadi pemuda. Dan menjadi dewasa. Dan sekali lagi dia menjadi manusia 100%. Dan Allah juga 100%. Dia mati, bangkit dan naik ke surga. Dan ketika dia naik ke surga dan duduk kembali di tempatnya sebenarnya, dari surga dia menawarkan anugerah hidup yang kekal. Anugerah hidup kekal itu diperbolehkan untuk semua orang. Siapa yang menerimanya diberikan engkau kuasa untuk menjadi anak Allah. Engkau harus menerima anugerah hidup kekal ini, supaya engkau beroleh kerajaan Allah. Sekali lagi saya ingatkan 4 hal yang akan kita alami ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, kita adalah ciptaan yang baru. Alkitab bilang begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang kedua, ketika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau menyandang status sebagai anak Allah. Alkitab berkata, dan siapa yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Dan yang ketiga, kalau engkau telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Dan yang terakhir, kalau engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, maka engkau berhak penuh mewarisi hidup kekal. Saya berbahagia sekali. Saya menyampaikan ini untuk kita semua. Sekali lagi, siapapun yang ada di acara ini, saya sangat menghormati. Saya senang sekali Bapak Ibu ikut nonton.
memberikan dukungan yang penuh. Saya kagum, saya menghormati kita semua. Saya sangat bangga dalam keadaan seperti ini orang masih mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi saya berbahagia sekali, apalagi saudara sekampung saya, Kak Desti, ikut menontonnya. Terima kasih, Kak. Mari kita terus mencari Tuhan. Mari terus kita dekat sama Tuhan. Karena cuma itu kebanggaan kita. Kita tidak punya apa-apa. Beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan kepada saudara-saudara saya di tanah perantauan. Mereka yang ada di Sarawak, di Malaysia, ada di Vietnam, ada di Singapura, ada di Kalimantan. Saya sudah sampaikan bahwa ketika kita di perantauan, engkau tidak punya siapa-siapa. Engkau hanya punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu ketika kita datang, dia tidak pernah menolak kita. Tetapi sebaliknya ketika engkau mengharapkan manusia, engkau datang dengan masalah biasa-biasa, dia akan memeluk engkau dan berkata, tenang, masih ada saya. Tetapi ketika engkau menghadapi masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh dia, dia akan bilang begini, pulang ke rumah dan urus urusanmu sendiri. Saya juga punya urusan sendiri. Engkau hanya punya Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita harus mengenakan segenap senjata, perlengkapan senjata Allah. Apa itu? Yang pertama dan yang utama adalah firman Tuhan. Apa yang kedua? Rajin berdoa. Apa yang ketiga? Ikut dalam kumpulan komsel. Yang keempat, memuji dan menyembah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Sederhananya saya bilang, kita hanya dianjurkan untuk percaya. Terus kita nggak udah berbuat baik dong. Kita setelah kita diselamatkan, kita melakukan yang baik. Karena Alkitab bilang begini, kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik. Jangan sampai bilang begini, wah ini pendeta ini bilang begini, ya udah kita mencuri aja. Yang penting tiap malam kita berdoa, selesai. Ya udah kita pergi ke diskotik aja. Pulang kan kita udah diselamatkan. Itu juga salah. Terus gimana dong? Kita terus hidup di dalam kebaikan. Kita mengerjakan yang baik. Yang tadinya kita ada di terminal tukang copet, kita tinggalkan. Yang tadinya kita tukang membual, tukang membohong, tinggalkan. Yang tadi bisnis kita kotor, kita berusaha untuk membersihkan bisnis kita. Dan masih banyak lagi. Nah, maka kita akan tampil sebagai anak-anak Tuhan. 2 malam yang lalu saya melayani ada satu keluarga. Mereka datang ke sini 5 malam yang lalu, maaf. Mereka datang ke sini dan kita sharing lah, berbincang-bincang mengenai kehidupan ini. Lalu saya paling terakhir ketika mereka berdebat hebat, berdebat sengit, yang suami salahkan istri, istri salahkan suami. Lalu saya tanya, kalau benar engkau adalah anak-anak Tuhan, satu hari kau berapa jam duduk di hadapan Tuhan, diam, memuji, menyembah, berlutut, merenungkan firman Tuhan, berdoa? Satu hari berapa jam? Karena ini kan kita di rumah,
Kita keluar hanya untuk bisa beli makanan atau beli sayur, lalu pulang lagi. Atau engkau punya toko pribadi. Satu hari berapa kali engkau bolak-balik melihat Alkitabmu? Tetapi sebaliknya saya mau tanya, berapa kali dalam sehari engkau mengutak-ngatik HP-mu? Mending kalau engkau ketika mengutak-atik HP-mu, engkau baca Alkitab. Sebaliknya engkau hanya melihat orang yang ada di Facebook, menampilkan kecantikannya, mengeluarkan komen-komen yang sia-sia belaka, lucu sana sini, tidak menentu. Ataukah engkau melihat HP, bolak-balik melihat HP-mu gara-gara ada Alkitab di dalam? Tolong jawab saya bilang. Lalu suami istri ini dengan menyesal berkata, memang kami tidak pernah melakukan itu. Berjalan dari seperti itu saja, saya ingin mengatakan, saya ingin sampaikan kepada kita semua, termasuk saya juga, bahwa hidup kita ini tidak ada artinya kalau kita tidak ada Tuhan di sampingnya. Kita tidak akan bisa keluar dan masuk sebebas mungkin. Kita tidak akan bisa pergi dan kembali sebebas mungkin. Kita tidak bisa bangun dan tidur sebebas mungkin kalau kita tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang terus ada orang bertanya, bagaimana dengan mereka yang tidak percaya Tuhan tapi hidup mereka sukses? Jawaban saya sederhana, apakah dengan kesuksesan itu membuat mereka tenang? Apa dengan kesuksesan itu membuat kehidupan mereka damai sejahtera? Apa dengan kesuksesan itu membuat mereka akhirnya mengklaim diri sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi? Saya rasa tidak. Tetapi saya mau tanya kepada orang-orang yang tidak memiliki sesuatu, atau orang-orang yang gagal dalam segala hal. Kenapa engkau bisa pergi dan kembali dengan senyum meriang? Jawaban mereka pasti sederhana, karena kami dekat sama Tuhan. Kenapa engkau bisa tidur malam dan bangun pagi dengan sehat segar? Jawaban mereka akan sederhana. Mereka akan berkata, karena ada Tuhan di dalam kehidupan kami. Terus saya tanya lagi, kenapa engkau keluar dan masuk dengan hati yang penuh sukacita? Jawabannya dia juga sederhana, karena ada Tuhan di dalam kehidupan. Nah, kalau begitu, bagaimana saya mau kasih pertanyaan ke kita semua dan itu jawab masing-masing. Bagaimana kalau kita sudah hidup dalam kesuksesan? Kita sudah kaya raya. Kita sudah menjadi miliarder dan kita juga adalah anak-anak Tuhan. Apa jawab saudara? Jawaban saya sangat singkat. Maka saya ingin berkata kepada dunia bahwa tidak ada orang yang seberbahagia saya. Ketika engkau ada di dalam pujian penyembahan, engkau akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, coba tunjukkan kepadaku siapakah orang yang seberbahagia saya ini. Ketika engkau duduk dekat Tuhan Allahmu dan engkau menaikkan pujianmu dan perlahan-lahan air matamu mengalir karena menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan engkau akan berkata, Tuhan, coba sebutkan kepada saya siapakah orang yang sama seperti saya. Begitu berbahagianya. Ketika engkau ada di hadirat Tuhan, engkau merasa bahwa tidak ada orang yang seberbahagia engkau. Ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan, engkau akan melihat orang-orang di luar sana seperti semut. Kenapa? Karena engkau berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang luar biasa. Jadi kita tidak perlu lagi berbangga-bangga dalam apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara, ending
daripada perjumpaan kita malam ini, pertemuan kita malam ini, sebelum kita sampai kepada akhirnya saya berbicara 4 hal setelah kematian Yesus. Yang pertama, 3 hal setelah kematian Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa gempa bumi. Dan yang kedua, tabir bait suci terbelah. Artinya tidak ada lagi penghalang antara Tuhan dan manusia. Kapanpun, dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan hal ketiga yang dialami oleh para penyiksa ini, ya tadi saya sudah menyampaikan bahwa sedikit pun tidak ada belas kasihan terhadap Yesus. Mereka mengalami penyesalan. Saya akan baca ini sebagai ayat penutup malam ini. Matius pasal 26. Matius pasal 26 ayat yang ke-54. Matius pasal 27 ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga di situ menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Sekali lagi saya bilang, mereka mengalami penyesalan, tapi penyesalan mereka sudah terlambat. Mungkin pada saat itu ada yang memukul diri, celakalah kita. Mungkin ada yang menyalahkan dirinya. Kita nggak tahu, Alkitab tidak menceritakan selanjutnya dari situ. Tapi yang jelas mereka menyesal. Dan apa yang terjadi? Mereka akhirnya percaya kepada Tuhan. Ini aja firman Tuhan yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Dan semoga kita semua yang ikut menyaksikan atau bergabung dalam acara ini diberkati. Kita mengucap syukur buat Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, karena kebaikan anugerahnya kita juga masih ada sampai hari ini. Lalu pesan saya adalah, mari kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita melayani Tuhan Allah kita dengan tidak bosan-bosannya. Ketika kita masih berada di rumah, selagi kita belum sibuk-sibuknya, mari terus kita pelajari Alkitab kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami percaya bahwa Engkau telah mendengar kami berbincang-bincang mengenai hal ini. Dan kami tahu bahwa ketika nama-Mu disampaikan, firman berkata, 2-3 orang berkumpul demi nama-Mu, aku hadir. Dan ini kami malam ini lebih dari 1-2 orang, 2-3 orang. Maka kami percaya Engkau hadir. Dan Engkau mengetuk siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau mengetuk hati siapapun yang menyukai firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan, mari Engkau berkati kami semua, teman-teman kami, orang-orang yang kami hormati. Berkati juga setiap keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami meninggikan Engkau hanya di atas segala-galanya. Engkaulah Tuhan Allah kami yang besar dan agung, luhur dan mulia. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, saya sampaikan salam dulu. Salam dari jemaat kami, jemaat GKA Kingdom Ciracas. Salam dari seluruh anggota jemaat kami. Salam dari orang tua rohani kami, bapak-bapak rohani kami, semuanya
Dan Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat malam.